Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Syarifuddin. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 saya, mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Dr. Andes Sumardi MPD, guna untuk menyelesaikan tugas besar 2 pada semester ketiga ini. Di sini saya akan mengambil tema yaitu fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, bahasa pergaulan di Indonesia mengalami fenomena yang cukup menarik. Di satu sisi pergaulan di satu sisi bahasa pergaulan menjadi hal yang semakin populer dan digunakan oleh banyak kalangan. Tapi seringkali menimbulkan polemik dan kontroversi. Salah satu fenomena yang terlihat adalah perubahan bentuk dan arti kata dalam bahasa pergaulan ini. Banyak kata yang sebelumnya memiliki arti tertentu, tetapi kini digunakan dengan arti yang berbeda dan lebih lepas. Contohnya adalah kata mabar, yang pada awalnya merupakan singkatan dari main bareng, namun kini digunakan untuk mengajak seperti berjudi online atau hal-hal yang negatif lainnya. Selain itu, ada juga penambahan kata-kata baru dan bahasa slang yang makin banyak digunakan. Penggunaan bahasa pergaulan juga terkadang menimbulkan banyak masalah dalam ketaatan terhadap aturan bahasa Indonesia yang baku. Banyak kalangan yang kurang memperhatikan gramar dan struktur penulisan yang tepat atau benar saat menggunakan bahasa pergaulan. Bahkan terdapat beberapa kata kasar yang seringkali menjadi ciri khas di dalamnya. Di sini saya akan membahas 4 poin, yaitu pertama, ciri-ciri dari bahasa pergaulan. Apa sih ciri-ciri bahasa pergaulan yang seringkali digunakan di Indonesia? Dan yang kedua, dampak dari penggunaan bahasa pergaulan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh media sosial pada penggunaan bahasa pergaulan. Dan yang keempat, solusi bagaimana cara mengatasi penggunaan bahasa pergaulan yang berlebihan. Nah, di sini dengan saya mempresentasikan ini, tujuannya adalah dari sisi komunikasi untuk memudahkan komunikasi antar sesama anak muda atau generasi anak muda Indonesia. Untuk dari segi kosakata, memuat banyak kosakata yang diketahui atau ungkapan yang berbeda dari bahasa resmi Indonesia. Yang ketiga yaitu keakraban, membuat kita memudahkan pergaulan karena dapat lebih mudah memahami arti dan makna kata-kata. Yang keempat, sosialisasi. Ya, sosialisasi ini menjadi kunci sosialisasi antar anak muda bangsa Indonesia. Nah, manfaat dari bahasa pergaulan ini apa sih? Nah, yang pertama yaitu dari poin kosakata. Bisa menambah variasi kosakata dan ungkapan dalam bahasa Indonesia. Ya, dari komunikasi, yaitu bisa meningkatkan kemampuan komunikasi. Dari segi persaudaraan, kita dapat mempererat tali persaudaraan antar anak muda bangsa Indonesia. Dari sisi kebersamaan, kita dapat meningkatkan rasa kebersamaan di antara anak muda di Indonesia. Dari segi kreativitas ini sendiri, yaitu bisa meningkatkan kreativitas anak muda dan dapat memadukan kata-kata dan ungkapan. Nah, dari segi sosialisasi menjadi kunci sosialisasi anak muda Indonesia. Nah, yang pertama, ciri-ciri bahasa pergaulan di Indonesia.
Poin pertama yaitu sederhana dan mudah dipahami. Bahasa pergaulan biasanya tidak terlalu formal dan cenderung mudah dipahami oleh banyak orang. Bahasa pergaulan yang digunakan di Indonesia juga cenderung sederhana dengan penggunaan kata-kata yang familiar di masyarakat. Poin kedua yaitu banyak menggunakan bahasa daerah atau slang. Bahasa pergaulan di Indonesia juga dapat mengandung kata-kata atau istilah dari bahasa daerah atau slang yang sering digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Hal ini membuat bahasa pergaulan di Indonesia berbeda-beda di setiap daerahnya. Nah, yang ketiga, dilengkapi dengan gerakan tubuh atau bahasa tubuh. Pada situasi ini, bahasa pergaulan di Indonesia juga melibatkan gerakan tubuh atau bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, atau posisi tubuh yang berbicara. Nah, yang keempat, banyak menggunakan kata-kata halus atau ungkapan santun. Meskipun bahasa pergaulan cenderung lebih santai, namun dalam berkomunikasi banyak digunakan kata-kata halus atau ungkapan santun untuk menunjukkan rasa hormat atau sopan kepada lawan bicaranya. Yang kelima, mengandung unsur kekeluargaan dan keakraban. Bahasa pergaulan di Indonesia juga sering mengandung unsur kekeluargaan dan keakraban. Hal ini terlihat dari penggunaan kata-kata salam atau panggilan keluarga seperti kak, adik, ibu, atau bapak. Yang keenam, menggunakan kata-kata kekinian. Nah, ini yang sering terjadi di Indonesia. Dalam bahasa pergaulan di Indonesia banyak digunakan kata-kata kekinian atau kata baru yang muncul karena perkembangan teknologi atau gaya hidup saat ini. Semua kata-kata baru tersebut akan mengikuti tren dari media sosial atau aplikasi yang digunakan oleh masyarakat. Nah, yang kedua, apa sih dampak penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia? Bahasa pergaulan adalah bahasa yang sering digunakan dalam pergaulan sehari-hari dan umumnya tidak formal. Penggunaan bahasa pergaulan menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari karena itu adalah cara kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Hal ini juga memungkinkan kita untuk lebih nyaman dalam berbicara dengan orang-orang yang kita temui dalam berbagai situasi sosial seperti di tempat kerja, di tempat makan, atau di acara sosial lainnya. Penggunaan bahasa pergaulan juga harus diakui sebagai hal yang wajar dan beragam karena bahasa pergaulan berasal dari budaya dan lingkungan yang berbeda-beda. Tidak ada bahasa pergaulan yang benar atau salah, namun perlu diingat bahwa penggunaan bahasa pergaulan yang tepat dan santai akan memudahkan komunikasi dan membantu kita menciptakan hubungan pekerjaan dan sosial yang baik dengan orang lain. Namun, terkadang penggunaan bahasa pergaulan ini yang tidak tepat atau kurang sopan dapat menyebabkan masalah. Penggunaan bahasa pergaulan yang mengandung kata-kata kasar atau diskriminatif dapat membuat orang lain tersinggung atau merasa tidak nyaman, bahkan menghambat terjadinya hubungan kerja atau sosial yang baik. Oleh karena itu, penting untuk selalu memperhatikan penggunaan bahasa pergaulan yang kita gunakan, serta memastikan bahwa kita menghormati dan memperlakukan orang lain dengan sopan dan ramah. Kurangi penggunaan bahasa pergaulan yang kasar dan bersikaplah dengan kata bijak saat berbicara dengan orang lain. Jika Anda tidak yakin dengan kata-kata atau ucapan yang sering dilontarkan, lebih baik tahan dan hindari hal tersebut daripada menyinggung atau melukai perasaan orang lain. Secara umum, bahasa pergaulan yang dapat memudahkan seseorang dalam berkomunikasi, terutama dalam situasi informal. Bahasa pergaulan cenderung lebih santai dan mudah dipahami oleh banyak orang. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa pergaulan dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan dengan tepat yang efektif.
Namun, penggunaan bahasa pergaulan juga dapat menurunkan kemampuan seseorang dalam berbicara atau berkomunikasi, terutama saat situasi formal. Bahasa pergaulan ini cenderung tidak sesuai untuk digunakan dalam situasi yang membutuhkan keformalan, seperti presentasi atau diskusi bisnis. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa pergaulan dapat memberikan kesan kurang profesional dan mudah membuat orang lain meremehkan kemampuan komunikasi seseorang. Selain itu, penggunaan bahasa pergaulan juga dapat mempengaruhi cara mengekspresikan diri. Bahasa pergaulan cenderung lebih longgar dan dalam beberapa kasus dapat menimbulkan kesan yang tidak sopan atau kasar. Penggunaan bahasa pergaulan yang tidak terkendali dapat menurunkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan baik, terutama jika orang lain merasa terganggu dengan cara seseorang berbicara. Sebagai kesimpulan, penggunaan bahasa pergaulan dapat meningkatkan atau menurunkan kemampuan berkomunikasi seseorang, tergantung pada situasi dan konteksnya. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk memahami kapan dan di mana penggunaan bahasa pergaulan diperbolehkan atau tidak. Yang ketiga, pengaruh media sosial pada penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Media sosial sangat berperan dalam penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Penggunaan bahasa pergaulan menjadi tren di media sosial, sehingga banyak orang yang terpengaruh untuk menggunakannya. Media sosial telah menjadi platform utama untuk berkomunikasi sehari-hari bagi banyak orang di Indonesia. Dengan semakin populernya media sosial, penggunaan bahasa mungkin terpengaruh oleh bahasa pergaulan yang digunakan di media sosial. Namun, tidak semua pengaruh dari media sosial pada penggunaan bahasa pergaulan Indonesia selalu positif. Bahkan pengguna media sosial mungkin menggunakan bahasa yang jauh dari kata sopan atau beretika, yang kemudian dapat menyebar ke bahasa pergaulan sehari-hari. Selain itu, penggunaan yang salah dari tata bahasa atau sandi tutur yang kurang tepat dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi dengan benar dan efektif. Nah, yang keempat, solusi. Cara mengatasi penggunaan bahasa pergaulan yang berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, poin pertama yaitu hindari menggunakan terlalu banyak. Cara terbaik untuk mengurangi penggunaan bahasa pergaulan yang berlebihan adalah dengan menghindari penggunaannya secara berlebihan. Gunakan bahasa formal dan santun dalam situasi formal, seperti pada acara pertemuan resmi atau interaksi dengan orang lain yang lebih tua. Bahasa pergaulan bisa digunakan dalam situasi informal atau dengan teman-teman dekat. Nah, dari sisi tujuannya, ingat tujuan apa yang harus dibicarakan. Sebelum berbicara, pikirkan tujuan dari pembicaraannya. Apakah Anda ingin menyenangkan orang lain dengan humor atau membuat orang tertawa? Jika iya, mungkin bahasa pergaulan dapat digunakan. Namun jika tujuannya adalah menyampaikan ide yang penting atau membuat argumen yang kuat, sebaiknya menggunakan bahasa formal dan tidak menggunakan bahasa pergaulan. Yang ketiga, gunakanlah bahasa formal. Anda dapat membiasakan diri dengan bahasa formal melalui membaca buku, artikel, dan materi formal lainnya. Berlatih mengucapkan kata-kata formal dalam percakapan sehari-hari dapat membantu dalam menggunakan bahasa formal dan membuat Anda merasa lebih percaya diri dalam penggunaannya.
Dan yang terakhir dari sisi lingkungan. Lingkungan yang sering menggunakan bahasa pergaulan dapat memengaruhi kebiasaan bahasa Anda. Oleh karena itu, eee, cobalah menghindari lingkungan yang terlalu terbiasa menggunakan bahasa pergaulan dan mencari lingkungan yang lebih santun dan formal. Nah, kesimpulannya adalah, meskipun banyak bahasa pergaulan cenderung lebih santai, namun dalam berkomunikasi banyak digunakan kata-kata halus atau ungkapan santun untuk menunjukkan rasa hormat atau sopan kepada lawan bicara. Penggunaan bahasa pergaulan juga harus diakui sebagai hal yang wajar dan beragam, karena bahasa pergaulan berasal dari budaya dan lingkungan yang berbeda-beda. Tidak ada bahasa pergaulan yang salah atau benar. Penggunaan bahasa pergaulan yang tepat dan santai akan memudahkan komunikasi dan membantu kita menciptakan hubungan pekerjaan atau sosial yang baik dengan orang lain. Namun, penggunaan bahasa pergaulan juga dapat menurunkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi ketika kita mengeluarkan bahasa pergaulan yang bersifat negatif. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Apabila banyak salah dan tutur kata yang kurang tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.